Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melangsungkan qala Allah azza wa jalla fi kitabih dalam surat Syura ayat ke-11. Fatirus samawati wal ard Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Dia Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi, dan Dia yang telah menjadikan buat kalian dari diri-diri kalian azwaja, berpasang-pasangan, dan dari binatang ternak juga berpasang-pasangan. Yadra'ukum fi, untuk mengembangbiakkan kalian padanya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, dan Dia adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard, milik Allah perbendaharaan langit dan bumi. Yabsutur rizqa liman yasha, Dia Allah Azza wa Jalla membentangkan rezeki kepada siapa yang dikendakinya. Wa yaqdiru, dan Dia yang telah menentukan bagi yang lain sempit rezekinya. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Kata beliau, barakallahu fikum, pada ayat yang ke-11, Fatirus samawati wal ardi ay khaliquhuma biqudratihi wa masyiatihi wa hikmatihi. Dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan ketentuan-ketentuannya, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terbangun seperti yang kita saksikan tanpa tiang, hikmah Allah ada padanya. Bumi dalam kondisi terhampar, lalu kemudian dipenuhi dengan gunung, bukit-bukit, semuanya di atas kehendak Allah dan kebijaksanaannya. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Dia Allah telah menjadikan buat kalian dari diri-diri kalian pasangan-pasangan. Kata beliau, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tenteram pada pasangan tersebut. Wa tanshuru minkumudz dzurriyyah, dan menyebar anak keturunan. Wa yahsulu lakum minan naf'i ma yahsulu, dan terwujud buat kalian manfaat apa yang akan terhasil. Ini Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada lelaki, ada perempuan, tentu di atas hikmah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, sehingga
lelaki bisa tenang dan tentram hidupnya, karena dengan wanita begitu sebaliknya wanita dengan kaum pria terwujud berbagai macam bentuk manfaat dan menyebar keturunan-keturunan. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian wa minal an'ami azwaja, ay wa min jami'i asnafiha naw'ain, dzakarun wa untha. Dan bagi kalian pula Allah ciptakan binatang-binatang yang berpasang-pasangan, ay dari semua jenis binatang ada dua, ya, ada dua naw'ain, dzakar wa untha, ada jantan, ada betina. Litabqa, agar terus, ya, susul menyusul sehingga terwujud barakallahu fikum berkesinambungan, wa tanmuwa limanafi'ikumul katsira, agar terus berkembang binatang ternak, ayam, kemudian kambing, ya, sapi, bebek dan seterusnya dari binatang-binatang ternak, agar bisa berkembang adanya jantan dan adanya betina. Limanafi'ikumul katsira, Allah ciptakan binatang-binatang berpasang-pasangan agar terus abadi, ay maknanya berkesinambungan, lahir, beranak piana, kemudian berkembang untuk kemaslahatan atau manfaat buat kalian yang sangat banyak. Walihada addaha billam addalah ala ta'li. Oleh karena inilah Allah Azza wa Jalla memuta'addikannya dengan huruf lam, menunjukkan alasan, ay ta'lil sebab. Ja'ala lakum, lam lakum min anfusikum, wa ja'ala lakum minal an'ami azwajah. Diperuntukkan semuanya manfaatnya bagi manusia. Apa sih manfaat binatang ternak buat dirinya sendiri? Tidak. Ternyata binatang ternak disiapkan makanan oleh Allah Azza wa Jalla untuk manusia itu sendiri. Sudah lewat apa yang kita baca dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan buat kalian segala apa yang ada di bumi ini. Barakallahu fikum. Ya, binatang-binatang ternak adalah diperuntukkan buat manusia. Kemudian beliau menjelaskan laisa kamitslihi syai', ay laisa yushbihu ta'ala wala yumathiluhu syai'un min makhluqatihi. Sebuah keyakinan yang harus ditanam pada setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, bahwa tidak ada sesuatu yang serupa dan semisal dengan Allah dari makhluk ini. Catatan yang sangat penting. La fi dzati, tidak pada kaitan dengan zatnya, tidak ada yang sama. Wala fi asma'ihi, tidak juga ada yang sama di dalam nama-nama. Wala fi sifatihi, tidak pula pada sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Wala fi af'alihi, tidak pula dalam hal perbuatan-perbuatan Allah. Taruhlah nama seseorang ada, Abdurrahman misalkan, ya, rahimani wa rahimakumullah, atau namanya Karim. Nama Allah Azza wa Jalla Karim, bukan ini yang dimaksud. Artinya hakikat dari nama itu tidak akan pernah sama. Barakallahu fikum. Lianna asma'ahu kullaha husna wa sifatahu sifatu kamalin wa 'azamah. Karena semua nama-nama Allah adalah husna, di puncak kebagusan.
di puncak barakallahu fikum kebagusan rahimani wa rahimakumullah. Nama Allah Ar-Rahman. Maka puncak dari sifat Rahman itu miliknya Allah. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Manusia punya rahmat tapi terbatas, penuh dengan kekurangan. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat rahmah, puncak dari sifat rahmat, kebagusannya milik Allah Azza wa Jalla. Sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat azama, kamalin wa azamah, sifat kesempurnaan dan keagungan. Wa af'alahu ta'ala awjada biha al-makhluqat al-azimah min ghairi musyarikin falaysa kamithlihi syai'un linfiradihi wa tawahhudihi bil kamali min kulli wajhin. Kata beliau, perbuatan dan perbuatan Allah. Allah menciptakan makhluk yang besar seperti langit yang menjulang tinggi dengan tampak tiang. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian bumi terhampar. Aujada bihal makhluqat al-azimah min ghairi musyarik, tidak ada penolong, tidak ada pembantu, tidak ada sekutu di dalam penciptaan. Allah Azza wa Jalla cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam perbuatan Allah Azza wa Jalla sedemikian rupa, tidak ada satu pun sekutu, penolong, pembantu Allah dalam menciptakan makhluk-makhluk yang besar tersebut. Lalu dalam hal ibadah, kenapa Allah dijadikan 2 atau 3? Dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jal. Pantas kalau ini adalah kezaliman yang paling besar. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Karena esanya Allah, karena kesendiriannya Allah dengan sifat kesempurnaan dari semua sisi. Maka wajar kalau kesyirikan itu adalah hadmun, sebagai sebuah bentuk peruntuhan terhadap hak rububiyah Allah Azza wa Jalla. Rububiyah Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang mengawasi, Allah yang memiliki, diruntuhkan seketika oleh perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Juga termasuk penghancuran terhadap tauhid al-uluhiyah, pencelaan, tanakus, pelecehan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada dosa yang paling besar di muka bumi ini dari dosa kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang paling cepat menghancurkan tatanan kehidupan daripada kesyirikan. Dan tidak ada yang paling terbesar mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla daripada perbuatan syirik. Berarti sabar di dalam mendakwahkan tauhid, apalagi di masa-masa sekarang ini, barakallahu fikum, adalah tuntutan yang sangat besar di dalam hidup. Kemudian beliau mengatakan wa huwa sami' li jami'il aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat. Dia Allah yang Maha mendengar, mendengar semua suara-suara apa saja. Ya. Barakallahu fikum. Bi ikhtilafil lughat, dengan berbeda-bedanya bahasa, dengan berbeda-bedanya suara. Ala tafannunil hajat, dengan berbagai jenis dan bentuk kebutuhan-kebutuhan. Lebih dari itu, dalam waktu yang sama, seseorang meminta binatang sana berbicara, juga di negeri sana dalam waktu yang sama,
tidak akan tersibukkan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara. Barakallahu fikum. Di sana ada minta dengan bahasa Sasak, di sana dengan bahasa Jawa, di sana dengan bahasa Inggris. Dalam waktu yang sama, tidak menyibukkan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kalau kita kan lemah sekali pendengarannya. Mudah tersibukkan barakallahu fikum konsentrasinya ketika dalam mendengar. Ya, tidak bisa, tidak punya kesanggupan barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla Maha Al-Basir. Allah Maha melihat. Nama Allah Al-Basir. Yara dabiban namlati sauda. Allah Azza wa Jalla melihat rangkakan semut hitam fil lailati dzulma, di kegelapan malam ala sakhratis samma, di atas batu yang hitam. Allah melihat. Barakallahu fikum. Maka tentu ini mengingatkan kepada kita. Apa yang kita sebutkan, apa yang beliau sebutkan. Bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim sebagai pemutus urusan. Allah menghukumi hambanya ini dengan syariatnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada seseorang menyembunyikan di dalam hidupnya sesuatu yang jelek. Mesti akan terbongkar. Barakallahu fikum. Ya, kalau dia tidak segera melakukan perbaikan dan perubahan. Taruhlah misalkan sifat ujub, sifat riya. Ya, bibit-bibitnya ada pada masing-masing kita. Untuk terjatuh ke dalam dosa ini sangat-sangat besar pintunya. Kita dipuji, sudah keluar. Bisa keluar jalur. Yang tadinya kita tulus dan ikhlas. Tetapi karena banyak sanjungan, banyak pujian, banyak yang mengeluk-elukan, banyak yang menyimak, banyak yang terkesima. Bisa keluar kita dari keikhlasan. Barakallahu fikum. Lemah sekali. Tapi kalau ketika muncul, lalu kita berupaya untuk kemudian menyetopnya. InsyaAllah. Semoga itu adalah pintu mujahadah. Sebuah upaya untuk melakukan perbaikan di dalam hidup, tentu hasilnya adalah ibadah. Karena itu perjuangan. Barakallahu fikum. Sama juga dengan kaitannya dengan riya. Tadi riya kita contohkan. Ujub. Ketika muncul, langsung kita siram dengan obat racun yang paling mujarab. InsyaAllah tidak akan. Demikian juga sifat angkuh, ego. Muncul pada diri kita. Segera ditanam. Segera dikebumikan, dikuburkan. Besoknya muncul, lawan lagi. Ini perjuangan. Barakallahu fikum. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang terus berjuang, berusaha di jalan kami akan tunjukkan jalannya. Allah akan memberikan bantuan. Barakallahu fikum. Tapi yang mengerikan itu kalau mursalatan. Terus dibiarkan. Ya, disuburkan sifat-sifat yang buruk dan jelek itu. Siapa yang akan berani mensucikan dirinya di dalam hidup? La ya akhi, ana tidak punya hasad. Jangan kau mengatakan. Ya akhi, ana tidak punya rasa benci, dengki. Jangan dinafikan. Tolong. Ya, barakallahu fikum. Terus, la tuzakku anfusakum. Jangan engkau membersihkan dirimu sendiri. Berarti kita selalu melakukan koreksian terhadap diri siang dan malam. Karena penyakit-penyakit ini akan bisa muncul. Kenapa? Karena setan masalahnya. Karena iblis lawan kita yang kita tidak pernah tahu di mana dia.
Kita cuma tahu ketika berdampak. Ternyata setan masuk dari diriku dari arah sini. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat baik-baik. Kemampuan kita untuk melakukan perjuangan ketika muncul sifat-sifat jelek dan buruk itu benar-benar ma'unah dari Allah. Bantuan dan pertolongan dari Allah. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taufik hidayah itu tidak pandang bulu. Walaupun engkau adalah seorang pejuang di dalam dakwah misalkan. Engkau telah berkarya banyak tulisan-tulisan berharga. Ingat, hidayah itu mahal. Harus kita jaga, pelihara, barakallahu fikum. Termasuk dari penjagaan dan pemeliharaan, menjaga perkara besar yang akan merusak hidayah itu datangnya dari diri kita sendiri. Datangnya dari diri kita sendiri. Oleh karena itu ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam khutbatul hajah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan kejelekan pekerjaan amal yang kita lakukan. Berlindung barakallahu fikum. Berarti kan kalau kita sudah berupaya demikian, apapun musuh, lawan, serangan, bom apapun yang akan diledakkan tidak akan memudaratkan kalau memang benar-benar kita melakukan penjagaan. Tapi kalau diri kita dari dalam ini tidak ada penjagaan sama sekali, tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan kecil, bisa oleng pertahanan kita rahimani wa rahimakumullah. Berarti kita belajar untuk diri kita sendiri. Kita belajar bukan supaya dikatakan orang hebat, orang pintar, orang yang menghafal ini, menghafal itu. La. Kita belajar. Kita melakukan ilmu, memperdalam ilmu buat diri kita sendiri. Berarti sanjungan pujian kepada orang yang berilmu. Ilmu di dalam Al-Quran buat orang yang belajar dan mengamalkan ilmu. Kita menemukan nanti sanjungan dan pujian terhadap alim. Oh, alim yang mengamalkan ilmunya. Pujian lagi dalam nas yang lain yang mengamalkan ilmunya. Terus demikian. Jadi itu rahimani wa rahimakumullah yang harus kita jaga. Sampailah kita kepada sebuah pelajaran yang berharga. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menghakimi kita dengan syariatnya. Apapun yang kita sembunyikan, dimanapun kita sembunyikan, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, dan Allah akan mengeluarkannya. Kata beliau, wa yara saryanal qut fi a'dha'il hayawanati saghirati jiddan. Allah melihat perjalanan di malam hari qut, bahan pokok, ya, yang ada di organ tubuh hayawanat, organ tubuh hewan yang paling kecil. Dia makan, taruhlah makan kalau misalkan serangga, ya makan apa, nyamuk, atau nyamuk makan apa, barakallahu fikum. Allah mengetahui perjalanannya di malam hari pada organ tubuh itu. Wa yara wasaryanal ma'i fil aghsanid daqiqati, dan Allah melihat perjalanan air di malam hari pada ranting-ranting yang sangat kecil. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayat wa nahwuha dalilun limadhahibi ahli sunnati wal jamaah min itsbati sifati wa nafyi mumathalatil makhluqati. Kata beliau, dalam ayat ini laisa kamitslihi syai'un
wa huwas sami'ul basir. Terdapat dalil hujjah bagi ahlus sunnati wal jamaah dalam hal menetapkan sifat, dan yang kedua menafikan, menolak kesamaan sifat itu dalam makhluk Allah Azza wa Jalla, kesamaannya makhluk di dalam sifat tersebut. Ini hujjah bagi ahlus sunnati wal jamaah, yaitu menetapkan sifat dan menolak kesamaan makhluk dengan Allah. Kedua, wa fiha, di dalam ayat ini juga raddun 'alal musyabbihah, bantahan terhadap kaum musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam firman-Nya laisa kamitslihi syai'un. Ini bantahan terhadap kaum musyabbihah. Wa 'alal mu'attilah, dan di dalam ayat ini terdapat bantahan terhadap orang yang menolak adanya sifat Allah, yaitu fi qaulihi wa huwas sami'ul basir. Dia Allah yang Maha mendengar, berarti menetapkan sifat Maha mendengar dan menetapkan sifat Maha melihat. Allahu akbar. Wa qauluhu lahu maqalidus samawati wal ardh, lahu mulkus samawati wal ard, biyadihi mafatihur rahmati wal arzaq, wan ni'amidh zahirati wal batinah, fa kullul khalqi muftaqiruna ila Allah fi jalbi masalihihim wa daf'il madari anhum fi kullil ahwali, laysa biyadi ahadin minal amri syai'un. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla yang memiliki langit dan bumi, dan di tangan Allah perbendaharaan, kasih sayang, rezeki, nikmat-nikmat yang nampak dan yang tidak nampak, zahirah wa batinah. Semua makhluk butuh kepada Allah dalam menggali kemaslahatan mereka dan dalam hal menolak mudarat dari mereka. Semua dalam semua kondisi, sehingga tidak ada sedikit pun urusan ini di tangan manusia. Lah, pembahasan seperti ini tentu agar jangan kita akuisme di dalam hidup. Jangan sombong mengakui bahwa aku telah berbuat ini, mengungkit-ungkit jasanya, mengungkit-ungkit kebaikannya. Jangan. Anda berbuat karena Allah Azza wa Jalla yang merestui dan membantu. Engkau tidak punya apa-apa, barakallahu fikum. Oleh karena itu enggak pantas. Di hadapan makhluk saja tidak boleh kita mengungkit-ungkit jasa yang kita telah lakukan. Bagaimana lagi kalau mengungkitnya di hadapan Allah? Ya Allah, saya ini sudah berpuasa. Saya ini sudah bersedekah. Saya ini sudah ini. Kenapa? Ini namanya mengungkit-ungkit kebaikannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya toh lebih pantas untuk engkau berikan ini, berikan itu, karena sudah melakukan ini, melakukan itu. Ini namanya mengungkit-ungkit di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di hadapan manusia saja tidak boleh, apalagi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sedikit lagi beliau mengatakan, wallahu ta'ala huwal mu'til mani'u ad-darun nafi' alladhi ma bil ibad min ni'matin illa minhu wa la yadfa'u syarra illa huwa. Kata beliau, dan Allah Azza wa Jalla sang pemberi dan sang pencegah. Dia Allah sang pemberi dan sang penolak, tidak memberi. Ya akhi, ana butuh pinjam duit, ana ndak punya. Ya, mungkin tadi dia lihat kok mengeluarkan duit, padahal itu duitnya orang. Wah, tidak dikasih, sudah jelek hatinya. Pelit orang ini. Ya, padahal itu orangnya, duitnya orang yang mungkin baru ditransfer. Dilihat sama dia, mau pinjam. Ya, tidak dikasih, barakallahu, sudah dicela. Padahal yang tidak mengizinkan dia untuk mendapatkan pinjaman itu kan Rabbul Izzah subhanah. Dia yang menggerakkan, dia yang kemudian tidak menggerakkan, Allah Azza wa Jalla. Ad-dar an-nafi', yang
mendatangkan mudarat dan yang akan memberikan manfaat, dia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang ada atau tiada sekecil apapun nikmat pada hamba ini kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang menjadikan seorang itu tawadhu di dalam hidup. Untuk selalu barakallahu fikum mengarahkan bahwa ternyata semua apa yang ada pada dirinya, dari mungkin kesehatan fisik, kemudian pakaian ini itu bentuknya, ya perhiasan hidupnya yang di tangannya, barakallahu fikum dalam berbagai macam, semuanya itu dari Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, ana yang beli, dulu saya yang bekerja banting tulang peras keringat. Kalau Allah tidak merestui engkau untuk mendapatkan duit dari hasil keringat engkau tidak akan bisa berbuat. Berarti semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pintu sekecil apapun untuk kita ujub dengan apa yang kita miliki. Maka seperti ini mengajak kita untuk tawaduk. Barakallahu fikum. Tawaduk bukan berarti, ana punya baju baru, gimana ya mau tawaduk ya? Nanti orang, jangan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ana punya jam yang bagus sekali, ini mungkin saya beli dulu atau hadiah dari ini, gimana ya kalau saya pakai begini? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, barakallahu fikum. Tawadu adalah sebuah amalan yang ada di dalam qalb dan juga diiringi dengan organ tubuh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Dia, Allah. Oleh karena itu dalam surat Fatir Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsikalaha." Apa yang Allah bukakan buat manusia dari rahmat, tidak ada yang bisa menahan. Fala mumsikalaha. Tidak ada yang bisa menahan rahmat Allah. Makanya kan termasuk hikmah yang dibawakan oleh Imam sahabat Abdullah bin Abbas. Kenapa? Setan itu ketika ingin menyerang anak Adam, tidak mengatakan saya datang dari arah atas. Tapi dia mengatakan dari arah kanan, samping kiri, depan, belakang. Karena apabila rahmat itu turun, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Barakallahu fikum. Fala mumsikalah. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Apa yang Allah tahan, kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan apa yang ditahan oleh Allah setelahnya. Berarti kan semuanya tergantung kepada yang di atas hidup ini. Kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya tergantung dengan yang di atas. Anda al-ab, Anda al-um, bisa memberikan kepada anak itu cuma sebagai penyalur saja. Tidak lebih dari itu. Sebagaimana Anda juga mendapatkan dari Rabbul Izzah, anak istri itu juga dapat dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin rezeki mereka disalurkan lewat engkau. Tapi maha karim Allah. Di saat kita sebagai penyalur rezeki ini, Allah jadikan menjadi pintu ibadah. Wahai al-ab, Allah jadikan itu sebagai pintu ibadah. Wahai al-um, Allah jadikan itu sebagai pintu ibadah buat engkau. Jangan dikorek-korek. Jangan diungkit-ungkit. Jangan barakallahu fikum. Walaupun mengungkitnya di hadapan anak yang kau berikan yang mungkin dia tidak faham. Maka itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, walihada qala huna yabsutur rizqa liman yasha'ay yuwassi'uhu wa yu'tihi min asnafir rizq ma sya'a wa yaqdiru ay yudayyiq ala man sya'a hatta yakuna biqadri hajatihi la yazidu anha. Kata beliau, wa kullu hadha tabi'un li ilmihi wa hikmatihi. Berdasarkan ini Allah mengatakan, Dia Allah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang dikendakinya. Dia Allah yang meluaskannya rezeki itu.
Dia Allah yang memberikannya berbagai macam bentuk rizki. Masya. Apa yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga makanya Allah Azza Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita dalam urusan dunia ini, rezeki yang sudah ditulis masing-masing tidak akan berkurang, tidak akan pindah rezeki itu, tidak akan molor. Barakallahu fikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang di atas. Karena kalau itu akan menyebabkan kalian lupa atau alla tazdaru untuk kemudian menganggap kecil, enteng, remeh nikmat Allah Azza wa Jalla lalu tidak disyukuri. Jadi jangan sekali-kali melihat ada orang yang di atas engkau. Karena kalau melihat di atas mesti buahnya tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Barakallahu fikum. Allah tazdaru nikmat Allah. Agar jangan engkau lalai dari mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu lihat orang yang di bawah. Alhamdulillah dia pincang kakinya, saya sehat. Alhamdulillah dia tidak punya ontel, saya punya. Alhamdulillah dia tidak punya motor, saya punya. Ini melihat yang di bawah. Untuk kita selalu berada di dalam kesyukuran. Artinya bahwa siapapun yang Allah luaskan rezekinya, tidak boleh engkau kemudian hasad padanya. Karena itu keputusan, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan juga Allah menyempitkan rezeki itu atas siapa yang Allah kehendaki. Sehingga diberikan hanya qadri hajatihi. Dia bisa makan, bisa minum, tidak bisa nabung. Sekarang habis, besok cari lagi. Terus begitu. Allah sempitkan. Terkadang dia makan semestinya 3 hari. Dengan kebutuhan fisiknya, mungkin. Barakallahu fikum. Jadi sehari 2 kali. Kemarin bisa minum susu, sekarang tidak bisa. Penyempitan itu Allah berikan biqadri hajati la yazidu anha. Tidak bertambah darinya. Barakallahu fikum. Nah, semuanya ini mengikuti apa yang ada dalam ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha mengetahui. Sehingga di saat ada orang protes, berarti dia memprotes ilmunya Allah dan kebijaksanaan Allah. Inilah yang berbahaya. Makanya orang hasad itu disebutkan adalah orang yang tidak ridha. Tidak ridha terhadap apa yang diberikan kepada orang lain. Tidak menerima apa yang diberikan kepada dirinya sendiri. Orang hasad itu sangat-sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Makanya Allah Azza wa Jalla akan menyuruh kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu sendiri adalah penyakit kronis yang sangat berbahaya. Qala innahu bikulli syai'in alim. Dia Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Faya'lamu ahwala ibadihi. Fayu'ti kullan ma yaliku bihikmatihi wa taqtadihi masyiatuhu. Allah Maha mengetahui kondisi hambanya. Allah Maha mengetahui kondisi hamba-hambanya. Allah memberikan setiap dari mereka apa yang berdasarkan kebijaksanaan Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan pernah luput. Barakallahu fikum. Ada orang yang Masya Allah usahanya maju. Tapi apa yang bisa dia nikmati dari usahanya? Bisa nabung. Terkadang utangnya banyak sini. Harus sana, harus sini dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu belum lagi sakit. Dia harus berobat ini. Maka disinilah letaknya. Nikmatnya rezeki qanaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada seorang hamba
diberikan rasa kecukupan di dalam hidupnya untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.